Halo teman-teman semua, tanpa terasa kita udah di penghujung bulan Mei 2022. Yang berarti kita juga semakin dekat pada pembuktian rumor seputar sebuah kamera mirrorless yang benar-benar menarik. By the way, selain rumor, banyak juga informasi menarik pastinya yang yang udah terjadi di bulan Mei ini. Dan mungkin langsung aja kita bahas di video ini. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Oke, kita mulai dengan informasi seputar Fujifilm. Jadi Fujifilm telah meng-announce secara resmi bahwa Fujifilm X Summit tahun ini akan dihadirkan tanggal 31 Mei 2022, yang berarti besok cuy. Dan ini berarti pembuktian atas rumor kamera X-H2S juga semakin dekat. Tuh motor gede banget. Jarang-jarang ada moge di sini. Tapi balik lagi, apakah benar-benar kayak rumornya si X-H2S ini atau bakal zonk? Gue pribadi nggak sabar buat nunggu announcement-nya, tapi belum juga terbukti soal X-H2S. Fuji Rumors udah mempublish beberapa rumor lagi seputar X-H2 yang versi menggunakan sensor 40 megapiksel. Jadi di artikelnya dia menjelaskan bahwa X-H2 versi 40 megapiksel ini tidak akan membawa stack sensor teknologi. Gue pribadi entah kenapa memang nggak begitu peduli dengan rumor yang satu ini. Mungkin karena cukup wajar kalau memang kamera tersebut mengejar high resolution. Atau karena gue udah terlalu excited menunggu kehadiran dari Fujifilm X-H2S-nya. Karena banyak rumor seputar teknologinya yang begitu menggoda buat gue pribadi. Tapi yang menarik, si Fuji Rumors ini yakin banget sampai-sampai dia bikin artikel lanjutan yang mengatakan kalau klaim yang dia buat seputar kamera X-H2 versi 40 megapiksel itu nggak pakai stack sensor, itu punya akurasi 100% akurat. Sebuah klaim yang sangat yakin, tapi mungkin kita akan menentukan dia benar atau enggak nanti setelah kita lihat rumor X-H2S-nya benar atau enggak. Kalau misalkan benar, berarti yakinnya dia yang 100% tadi itu akan lebih meyakinkan lagi gitu. Lalu mengacu pada fujirumors.com juga, dia juga punya prediksi yang menarik yang mengatakan bahwa X-H2S itu akan dijual seharga $2.499 US. Dan dengan harga tersebut, dia mengkomparasikannya dengan semua pilihan kamera yang memiliki stack sensor teknologi yang ada di pasaran. Listnya sendiri adalah Sony A9 Mark II, Sony A1 yang gua belum pernah coba by the way, Sony Indonesia. Lalu ada Canon EOS R3, Nikon Z9, dan juga OM Digital OM1, yang sebelumnya ini adalah brand Olympus. Nah, dari list tadi, kalau X-H2S ini sesuai dengan rumornya, berarti dia masuk ke dalam opsi stack sensor termurah setelah OM1. Ya, sebenarnya karena OM1 itu MFT, sedangkan yang lainnya adalah full frame. Jadi ini juga berarti X-H2S adalah APS-C pertama dengan stack sensor teknologi. Dan gue sangat excited karena selama ini gue percaya kalau sensor APS-C itu memang bisa jadi opsi sweet spot buat teman-teman yang mau kualitas dan teknologi tinggi, tapi dengan budget yang agak lebih irit. So ya, gue sangat excited akhir-akhir ini. Selanjutnya, mengutip dari dpreviews.com, Motorola telah mengkonfirmasi kalau mereka mau menghadirkan smartphone dengan kamera beresolusi 200 megapiksel. Itu jelas angka megapiksel yang besar, tapi gue pribadi tidak tertarik dengan detail megapiksel ini. Menurut gue, teknologi kamera di smartphone kalau ngomong resolusi itu udah lebih dari cukup. Yang gue mau denger adalah implementasi sensor kamera yang lebih besar atau ya processing data video yang bisa lebih high quality ke depannya. Atau ya kayak yang dibuat oleh Sony Xperia ya, yang banyak konsep-konsep yang ternyata di luar pikiran gue tapi menarik gitu untuk real quality improvement. Karena menurut gue sia-sia gitu perang gede-gedean megapiksel kalau tetap menggunakan ukuran sensor yang sama aja. Malah nanti ukuran per pixelnya yang jadi lebih kecil di sensornya, yang mengorbankan ya picture quality juga, dynamic range juga, dan lain sebagainya, kayak low light capability juga. Jadi ya gue kurang tertarik dengan informasi yang ini. Lanjut lagi, ini ada sebuah produk yang menarik dari Lexar dengan nama SL660 Blaze. Jadi ini adalah sebuah SSD portable dengan fitur RGB lighting dan punya kecepatan read hingga 2000 MB per second. Emang
tampangnya keren sih, gamery banget. Tapi buat gua itu bukan branding yang gue ciptakan buat diri gua, buat persona gua. Makanya kalau gua lebih cocok SSD portable-nya Kioxia yang juga estetiknya masuk banget dengan MacBook Pro gua. Lanjut lagi, ini ada sebuah kabar gembira buat teman-teman yang pengen beli kamera Sony A6400 dan mungkin kamera Sony secara general. Karena mengutip dari dpreview.com, Sony telah kembali memulai produksi untuk unit kamera mirrorless A6400. Setelah cukup lama, mereka menghentikan produksinya akibat chip shortage yang diakibatkan oleh pandemi yang menyebabkan harga A6400 serta kamera-kamera Sony lainnya jadi nggak ngotak. Akhirnya sekarang sudah mulai diproduksi lagi. Dan ini seharusnya berefek juga ke harga jual kamera Sony A6400 dan jajaran lainnya di Indonesia. Karena perlahan-lahan kelangkaan barangnya harusnya mulai terkendali. Buat gue ini termasuk informasi yang cukup menyenangkan karena memberi gambaran juga kalau mulai pulihnya industri perkameraan. Yang pastinya akan berefek juga mungkin ke channel ini. Terakhir, ini ada informasi yang cukup unik karena brand kamera mirrorless Nikon, yang kalian bisa lihat, gue adalah tim Z juga di sini ya. Itu baru aja Nikon dituntut oleh Red Camera berkaitan dengan pelanggaran paten soal teknologi kompresi video pada Z9 di mode NRAW. Semoga keadilan bisa diterima oleh kedua pihak, tapi dari sudut pandang user, gue sih nggak mau terlalu ikut campur dengan urusan mereka, tapi dari sudut pandang user, bukankah menarik kalau ternyata Nikon Z9 menanamkan sebuah metode kompresi video layaknya kamera Cinema Red. Dan ini diterapkan pada RAW video formatnya. Tapi ya, gimana menurut kalian? Apakah menarik kalau kita cobain juga filenya? Karena sampai titik ini, kita juga belum nyobain Nikon Z9. Jadi mirip sama si Sony A1. Kenapa Canon jadi protagonis di sini? Ayo dong, Nikon, Sony gitu. Kamera flagshipnya tolong banget nih. Gue udah pakai kaosnya. Tapi ya, itu aja sedikit pesan dari gue. Oke, paling segitu aja beberapa informasi di Shutter News kali ini. Semoga bermanfaat buat menambah wawasan kalian tentang dunia perkameraan. Kalau ada koreksi, saran, atau informasi tambahan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat yang masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.